Lebih lengkap terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang, saudara. Dan ada juga jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah yang memantau bagaimana jalannya mediasi gugatan ijazah Jokowi. Kita ke Rahma terlebih dahulu. Rahma, bagaimana ini Jokowi melaporkan langsung soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu. Lalu bagaimana dengan tahapan selanjutnya? Iya, Yasir dan juga saudara, memang kita ketahui bahwa tadi dari Jokowi ini juga sudah memberikan atau melaporkan dan juga melaporkan terkait dengan tudingan ijazah palsu begitu ya. Bagaimana dengan langkah selanjutnya? Tentunya tadi disebutkan bahwa kalau misalnya dari Jokowi ini masih dibutuhkan keterangan darinya begitu, dari pihak penyidik ini akan memanggil Jokowi, namun jika tidak diperlukan lagi maka kemungkinan laporan ini bisa dilanjutkan untuk memanggil dari pihak-pihak terlapor. Kalau kita ketahui memang tadi disebutkan bahwa 5 pihak terlapor, yaitu dengan inisial RS, ES, RS, juga T dan juga K, begitu Yasir dan juga saudara. Tadi disebutkan oleh Jokowi kenapa baru sekarang dilaporkan begitu. Memang kita ketahui bahwa kalau disebutkan juga bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini sudah bergulir lama. Tadi Jokowi menyebutkan kalau kenapa baru disampaikan sekarang walaupun sudah lama begitu ya, karena ini masalah ringan namun perlu dibawa ke ranah hukum, di mana untuk pelaporan ini dilakukan agar terang benderang dan juga gamblang begitu ya dan juga saudara. Tadi juga disampaikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan yaitu tentang pencemaran nama baik, pasal 310, 311 KUHP, dan juga dengan pasal pemberat dengan pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Pemeriksaan dilakukan tadi terhadap Jokowi setelah dilaporkan melalui SPKT begitu, dan langsung dilakukan pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan delik aduan begitu ya dan juga saudara. Ada 35 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Jokowi begitu, di mana 35 pertanyaan ini di mana ada sisi pertanyaan adalah tentang dengan sejarah Jokowi selama berkuliah begitu ya Yasir, dan juga bagaimana dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Tentunya ada 24 objek barang bukti yang diserahkan begitu kepada penyidik dan menunjukkan juga ijazah asli milik Jokowi, dari ijazah SD, SMP, SMA hingga ijazah kuliah waktu Jokowi ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, pertanyaan adalah kenapa dilaporkan di Polda Metro Jaya begitu. Dari Jokowi juga menyebutkan dan juga dari tim kuasa hukum menyebutkan bahwa untuk pelaporan di wilayah Polda Metro Jaya karena untuk kasus ini berada di daerah wilayah Polda Metro Jaya, dan juga untuk terlapor ini berdomisili juga di wilayah Polda Metro Jaya. Sedangkan kenapa dilaporkan sekarang begitu, yang sempat saya jelaskan tadi di awal, kalau kenapa dilaporkan sekarang karena memang dulu saat Jokowi ini masih menjabat begitu, dan ternyata masalah ini dianggap Jokowi ini masih berlarut-larut hingga sekarang, maka ini memang semestinya dibawa ke ranah hukum begitu ya, yang dimaksudkan oleh Jokowi, dan akhirnya ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana dengan keterangan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, karena memang setelah dilaporkan tadi begitu belum ada keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Yasir. Berikan keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan laporan ini. Sekarang kita bergeser ke Solo, Jawa Tengah. Ada Widi Nugroho di sana yang memantau bagaimana jalannya mediasi gugatan ijazah Jokowi. Widi, bagaimana, apa yang terbaru dari proses mediasi gugatan ijazah Joko Widodo hari ini? Ya, dan saudara, siang tadi sudah dilakukan mediasi pertama antara penggugat dengan tergugat. Salah satunya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, sementara tergugat lainnya adalah SMA Negeri 6 Surakarta, Universitas Gadjah Mada, dan juga KPU Kota Surakarta. Tadi sudah dilakukan atau sudah dibacakan resume dari penggugat, di mana beberapa isinya adalah meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya, dalam hal ini ijazah SMA yang dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Surakarta ini, kepada publik. Apakah ijazah tersebut asli atau bukan, seperti yang diduga oleh para penggugat. Dan dari kuasa hukum Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak, karena memang menurut mereka penggugat tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki legal standing untuk meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah tersebut ke publik. Karena ini juga terkait dengan barang-barang yang bersifat pribadi. Namun dari penggugat bersikeras karena merasa bahwa Jokowi selaku mantan presiden
masih atau memiliki kewajiban untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ijazahnya asli atau bukan. Dan para penggugat tetap kekeh pada kemauannya, yaitu ingin agar Jokowi dihadirkan dalam proses-proses selanjutnya. Karena rencananya di minggu depan akan dilakukan proses kedua, yaitu kaukus, di mana nanti mediator yang ditunjuk oleh pengadilan akan melakukan pembicaraan dengan tergugat ataupun penggugat secara terpisah untuk mengetahui duduk permasalahan dan mencari solusi agar semuanya bisa terselesaikan dalam mediasi ini tanpa harus nantinya melalui persidangan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa dari penggugat meminta agar besok pada saat sidang kedua atau proses mediasi yang kedua, Jokowi bisa dihadirkan. Sementara kami dari mediator juga mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa hal yang memungkinkan untuk tergugat tidak hadir. Dan apabila memang tidak bisa hadir secara fisik, bisa hadir secara daring melalui aplikasi yang ada saat ini. Itu menurut versi dari mediator dan juga penggugat. Sementara dari kuasa hukum Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa semua masalah yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta ini terkait dengan gugatan ijazah SMA-nya sudah dikuasakan kepadanya. Jadi Jokowi tidak perlu hadir dalam proses-proses selanjutnya. Dan pada hari ini berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam mediasi di ruang mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan hasil seperti yang sudah saya sampaikan tadi, minggu depan akan dilanjutkan dengan proses yang disebut oleh kaukus. Itu, Nasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho atas laporan dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Rahma Piliang dari Polda Metro Jaya.